Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya nomor perkara 378/PIB/2023/PN Surabaya atas nama terdakwa Laila Maratus Saleka dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Laila Maratus Saleka, tempat lahir Kupang 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat sepanjang Ketekan Jalan Satria nomor 43 RT 9 RW 03, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pasal 362 KUHP? Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu Saudara Agung SH dan Saudara Nopal SH. Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Ya, Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Yang Mulia, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 378-PB/2023-PN Surabaya. Identitas terdakwa Laila Maratus, tempat tanggal lahir Kupang 15 Maret 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, agama Islam, tempat tinggal Jalan Satria nomor 43 RT 9 RW 3, sepanjang pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Penahan penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 diperpanjang. Penuntut umum tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Jenis penahanan rutan. Dakwaan bahwa terdakwa Laila Maratus pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB tahu setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perusahaan swasta PT Sinar Abadi Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa berawal ketika saksi korban pergi ke toilet dan saksi korban meninggalkan tasnya di ruang kerjanya tersebut, lalu terdakwa Laila Maratus selaku pegawai di perusahaan PT Sinar Abadi melihat ruangan kerja saksi korban dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Laila
masuk dan keluar membawa tas milik saksi korban dan keluar dari ruangan kerjanya. Dan sekembalinya saksi korban dari toilet, saksi korban terkejut melihat tas miliknya sudah tidak ada di ruangan kerjanya. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat isi dalam tas tersebut berisi 1 buah amplop coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max milik saksi korban. Kemudian terdakwa menyimpan tas tersebut di lemarinya. Baiklah saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan melanjutkan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi. Namun pada persidangan hari ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan bisa ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadiri alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/B/2023/PN Surabaya atas nama terdakwa Laila Marotus Soleka dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPO, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum. Dua orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Cindy Aulia, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Saksi atas nama Cindy Aulia, silakan duduk di tempat. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Boleh ditunjukkan identitasnya? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Cindy Aulia, Benar yang mulia. tempat tanggal lahir Surabaya 25 Mei 2002, Benar yang mulia. jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, Benar yang mulia. alamat Jalan Minden, Sumolwaru nomor 43 Surabaya, pekerjaan karyawan swasta kebangsaan Indonesia. Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Saya berjanji yang mulia. Silakan berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk.
Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya kenal dan hanya sebatas rekan kerja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu tas berwarna hitam dan berisi uang sebanyak 50 juta rupiah dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max? Saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Safira Nurandi yang memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui kejadian tersebut dari saudara Rafika yang melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja dan membawa tas kerja. Saya keluar dari ruangan kerja saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil tas saya yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan. Pada saat saudara keluar dari ruangan kerja saudari dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, melainkan cuma tas saya yang tidak ada di ruangan kerja saya yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang buktinya ke majelis hakim. Baik yang mulia. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Satu buah tas berwarna hitam, satu buah amplop berwarna coklat berisi uang sejumlah 50 juta rupiah dan 2 HP iPhone 11 Pro Max. Iya benar yang mulia, barang tersebut adalah kepunyaan saya Pak Hakim. Silakan, hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, saudara saksi, kapan saudara saksi mendengar bahwa terdakwa Laila telah masuk dan mengambil tas di ruangan saudara? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet yang mulia. Saya diberitahukan oleh Safira bahwa dia tadi diberitahu oleh saudara Rafika yang melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa tas saya. Sudah berapa lama saudari terdakwa bekerja di perusahaan tersebut? Berapa gaji yang dibawa oleh terdakwa? Ya yang mulia, terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2,5 tahun dan gaji terdakwa per bulan sebesar 2.700.000 yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara saksi dan terdakwa telah mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan pidana pencurian ini yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Saudara saksi, apakah saudara saksi atau sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa atau pelaku melakukan hal tersebut yang mulia. Coba saudara saksi jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana melakukan pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 HP iPhone 11 Pro Max. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, coba saudara jelaskan, apakah ruangan kerja saudara semua karyawan bebas keluar masuk? Tidak Pak, ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk, kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya Pak, melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia.
Baik, untuk kepada saudari saksi, saya ingin bertanya, apakah saudari berada di mana sehingga saudara tahu bahwa saudari saudari Laila itu mengambil uang dan 2 buah handphone? Saya saat itu berada di toilet, Pak. Saudari saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudari yakin isi tas tersebut sebesar 50 juta rupiah dan 2 buah HP? Dengan alasan apa sehingga saudari menyimpan uang di tas tersebut? Benar, Pak. Isi dari tas tersebut yaitu berjumlah 50 juta rupiah yang tersimpan di dalam amplop coklat dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max, dan uang tersebut rencana akan disimpan di dalam bank, Pak. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak keberatan hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari dapat meninggalkan ruang sidang ini. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Meisin Lasna. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam sidang ini? Iya yang mulia, saya sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara? Bisa yang mulia. Baiklah, pertama, saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Meisin Lasna. Iya benar yang mulia. Tempat tanggal lahir, Surabaya, 20 Oktober 2003. Jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Rumput Kidul nomor 24 Surabaya, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia. Iya benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah dan atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Silakan berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk. Menurut saksi telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana tertulis dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya sebatas rekan kerja. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal dengan saudara Cindy Audia? Ya saya mengenal yang mulia, hanya sebatas rekan kerja. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya tahu yang mulia, sehubungan dengan tindak pidana pencurian. Apakah saudara tahu antara korban terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa yang mulia. Coba saudara jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa setelah terjadi tindak pidana pencurian? Ya yang mulia, pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudara Cindy dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya yang bernama
bernafik melihatnya yang mulia. Apa yang saudara beritahukan kepada korban pada saat itu? Panik dan kebingungan saat kehilangan tasnya. Iya yang mulia, saya menceritakan bahwa sebelum saudara kehilangan tasnya di ruangan kerja, saudara Nafik memberitahukan saya terlebih dahulu bahwa tadi melihat terdakwa, yaitu saudara kerja Laila masuk ruang kerja korban dan keluar membawa tas korban. Baik, saudara hakim anggota 1 dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau mendengar kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Sekitar pukul 13:10 yang mulia. Saudara saksi mengetahui dari siapa? Dari rekan kerja saya yang bernama saudara Nafik yang mulia, yang melihat terdakwa Laila sedang melakukan tindak pidana pencurian. Apa yang saudara lakukan setelah diberitahu oleh saudara? Maaf, apakah yang saudara lakukan setelah diberitahu saudara Nafik yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut? Saya langsung memberitahukan korban yang dimana pada saat itu sedang bingung karena tasnya sudah tidak ada di ruang kerjanya yang mulia. Baik, pertanyaan. Baik, dari hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah benar saudara saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tidak tahu yang mulia, dari sepengetahuan juga yang saya dengar terdakwa mengambil tas yang berisi uang 50 juta serta 2 HP iPhone 11 Pro Max. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruang korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun. Betul yang mulia, terdakwa tidak meminta izin kepada korban atau karyawan lainnya yang mulia. Terima kasih hakim anggota 2. Selanjutnya, jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, saudara saksi, apakah benar pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi berada di ruangan kerja saksi dan jarak ruangan kerja korban kira-kira berapa meter? Ya benar Bu, saya berada di ruangan kerja saya, akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya sedang melakukan pembekuan pada saat itu dan jarak hanya sekitar 4 meter dari ruang kerja korban itu. Coba saudara jelaskan, siapa saja yang berada dalam lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian? Sepengetahuan saya hanya ada saya serta saudara Nur Nafik, Bu, karena karyawan yang lainnya belum kembali dari jam makan siang. Baik, cukup yang mulia dari kami. Baik, saudara JPU. Selanjutnya kepada penasihat umum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi, pekerjaan korban di kantor sebagai apa? Pekerjaan korban sebagai bendahara kantor, Pak. Saudara saksi, apakah pada saat korban kehilangan tasnya, apakah korban langsung menanyakan hal tersebut kepada saudara? Iya Pak, korban menanyakan dan saya menceritakan kepada korban apa yang saya dengar dari saudara Nur Nafik yang melihat kejadian tersebut. Baik, yang mulia. Saya cukup. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambah keterangan yang saudara ketahui lagi? Keterangan dari saya sementara cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah bagaimana keterangan dari saudara saksi 2? Benar yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara saksi atas keterangan yang telah diberikan. Apabila kami membutuhkan keterangan selanjutnya, kami harap saudara saksi bersedia ke persidangan ini. Saudara saksi diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Saudara JPU, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kami tidak menghadirkan saksi yang Sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 12.10 WIB dengan agenda akan pemeriksaan terdakwa.
pada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 378/PIB/2023 PN Surabaya dengan terdakwa Laila Marotus Salihah dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara pada sidang yang lalu, maka pada sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa silakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan sehat rohani dan untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat yang mulia dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana pada identitas saudara sudah dijelaskan pada BAP, maka kita lanjutkan pada persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Benar yang mulia, korban adalah rekan kerja saya. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah barang saudara curi? Benar yang mulia. Yang berupa satu tas, satu amplop berisi uang 50 juta dan dua buah HP iPhone Pro Max. Benar yang mulia. Apakah saudara sudah punya rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Saya sama sekali tidak punya rencana itu yang mulia. Coba saudara jelaskan sebab apa saudara melakukan sebuah pencurian tersebut? Iya yang mulia, lantaran pada saat itu saya melihat ruangan kerja korban yang tidak ada orang dan hanya melihat sebuah tas. Saya melakukan pencurian itu karena saya dengan spontan melihat ruang kerja lagi tidak ada dan siapa-siapa, maka saya langsung ambil tas korban. Selain itu, apakah masih ada penyebab lain? Iya yang mulia, pada saat itu saya terpaksa melakukan karena ibu saya sedang sakit keras dan membutuhkan perawatan. Coba saudara jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat Anda melakukan pencurian. Pada saat itu situasi di tempat kejadian belum terlalu ramai karena karyawan lain masih belum balik jam makan siang. Pada saat melakukan pencurian, apakah ada orang yang mengetahui? Menurut saya tidak ada yang mulia. Baik, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara melakukan pencurian. Pada saat itu saya masuk ruangan kerja korban yang tidak ada orang di ruangan itu dan saya langsung spontan mengambil tas dan keluar ruangan kerja korban dan melihat sekeliling. Baik, apakah ada seseorang yang masih membantu saudara melakukan pencurian? Tidak ada yang mulia, hanya saya saja. Baik, Silakan Hakim anggota 2, masih ada perlu yang ditanyakan? Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan barang-barang apa saja yang saudara ambil dalam tindakan pencurian itu. Saya mengambil tas yang berisi uang sebesar 50 juta dan 2 HP merek iPhone 11 Pro Max. Selain sejumlah uang dan HP, apakah masih ada barang lain? Tidak ada yang mulia, hanya itu saja. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan korban pada saat itu pergi ke toilet, apakah saudara tahu? Tidak tahu Bu, saya hanya melihat korban pergi meninggalkan ruangan kerja. Baik, apakah selain korban adakah orang yang ikut menjadi korban pada saat terjadinya pencurian? Tidak tahu Bu, cuma Cindy selaku korban pada saat itu. Apakah terdakwa sebelumnya mempunyai kesalahan dengan korban? Tidak ada permasalahan dengan korban Bu. Baik yang mulia, cukup itu pertanyaan dari saya. Apakah saudara penasehat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pernah terlibat dalam perkara pidana ini? Tidak pernah Pak. Saudari terdakwa, apa maksud dan alasan saudara untuk melakukan pencurian tersebut dan mengapa saudari melakukan hal tersebut? Karena saya spontan melihat tas yang berada di dalam ruangan kerja, tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi saya langsung spontan mengambil tas itu dan terpaksa karena ibu saya yang keras. Berarti saudari
saudari yang sedang terikat? Iya Pak, benar. Apakah saudara menyesal melakukan pencurian itu? Iya Pak, menyesal. Dan apakah saudari berjanji tidak melakukan perbuatan serupa itu lagi? Iya Pak, saya berjanji tidak mengulangi itu lagi. Baik yang mulia. Cukup itu pertanyaan saya. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita yang mulia. Namun kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon majelis hakim agar menunda sidang 1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Iya yang mulia, kami setuju. Baik, apakah saudara penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Ya yang mulia, kami setuju. Baiklah, sidang pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 kami rasa cukup kami tunda selama 1 minggu, yaitu pada hari Jumat 17 Maret 2023 kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasihat hukum agar kembali hadir pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini kami dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor 378/PB/2023 Surabaya atas nama terdakwa Laila Martusalika dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya selesai yang mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat dakwaan nomor register perkara 378-B/2023 PN Surabaya. Identitas terdakwa: nama Laila Martusalika, tempat tanggal lahir Kupang 14 Maret 2023, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan TNI, agama Islam, tempat tinggal Jalan Satria nomor 43 RT 9 RW 3 sepanjang, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, anak-anak, penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 diperpanjang. Penuntut umum tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Jenis penahanan rutan. Dakwaan bahwa terdakwa Laila Martusalika pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 13:10 tahu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perusahaan swasta PT Sinar Abadi Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berawal ketika saksi korban Cindy Aulia pergi ke toilet dan saksi korban Cindy Aulia meninggalkan tasnya di ruang kerjanya tersebut. Lalu terdakwa Laila Martusalika selaku pegawai di perusahaan PT Sinar Abadi melihat ruangan kerja saksi korban Cindy Aulia dalam keadaan tidak ada seorang pun. Selanjutnya terdakwa Laila Martusalika masuk dan keluar membawa tas milik saksi korban Cindy Aulia dan keluar dari ruangan kerjanya, dan terdakwa pergi meninggalkan area kantor. Cukup yang sudah. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atau tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan waktu untuk kami mempersiapkan pembelaan.
Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 24 Maret 2023 jam 13.00 WIB dengan agenda acara pembacaan pembelaan dan terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor 378/PIB/2023/PN Surabaya atas nama terdakwa Laila Martus Solika dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk memberikan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, kami sudah siapkan. Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa, setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama lengkap Laila Martus Korea, Kupang, NTT, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan WNI. Tempat tinggal Jalan Satria nomor 43 RT 9 RW 3 Sepanjang. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.10 terdakwa Syed Laila Martus Korea telah melakukan pidana pencurian terhadap saksi korban Cindy bahwa terdakwa masih muda. 2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan. 3. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini. Pembelaan agar Majelis Hakim PN Surabaya supaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun dan dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini pada tanggal 24 Maret 2023. Baiklah, dengan demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Mas Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Mas Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 1 minggu ke depan dengan pada hari Jumat 31 Maret 2023 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa dihadapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PIB/2023/PN Surabaya atas nama terdakwa Laila Martus Solika dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya siap yang mulia. Baik, akan saya bacakan putusan. Surat putusan nomor register perkara 378/B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Demi keadilan berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Laila Muratus Seleka, tempat tanggal lahir Kupang, NTT, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal Jalan Satria nomor 43 RT 9 RW 3 Sepanjang, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya memberi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur, yaitu 1. Untuk barang siapa telah terbukti. 2. Mengambil suatu barang telah terbukti. 3. Sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti. 4. Dengan maksud untuk miliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Laila Muratus Seleka yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, menetapkan masa penahanan dijalani oleh terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memeriksa pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah tas berwarna hitam, 1 buah amplop berwarna coklat yang di dalamnya berisi sejumlah uang sebesar 50 juta, 2 buah HP iPhone 11 Pro Max agar dikembalikan kepada yang berhak, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian diputus dalam Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Dian Febrianto SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Safira Nurani SH dan Muhammad Alwi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka dan untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Vika SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nur Nafik SH dan Iqbal SH sebagai jaksa penuntut umum, serta Naufal SH dan Agung SH sebagai penasihat hukum terdakwa dan pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Anggota 1 Safira Nurani SH, Muhammad Alwi SH, Panitera Pengganti Nafika SH. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada JPU dan penasihat hukum terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Kepada penasihat hukum, terdakwa apakah akan mengajukan banding? Mohon maaf yang mulia, kami minta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baiklah, silakan. Baik, Majelis Hakim, kami tidak akan mengajukan banding yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 378/B/2023/PN Surabaya dengan terdakwa Laila Muratus Seleka dinyatakan selesai dan sidang